Tiga, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syafril. Dengan saya Muhammad Syafril Fariji dengan NIM 2313 30047 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bakal learning journal ya, ngejelasin tentang pembahasan kita minggu lalu ya, karena kebetulan minggu lalu itu adalah hari libur nasional, hari Waisak ya kalau nggak salah ya, jadi diliburin ya teman-teman. Oke, alhasil kita presentasi minggu kemarin itu adalah secara online ya, yang dimana menjelaskan tentang tema strategi efektif dalam penyusunan, penulisan, dan publikasi artikel ilmiah, yang bakal langsung kita bahas aja kali ini, yang dibawakan oleh kelompok satu yang beranggotakan Rini Sumarni, Hanum Salsabila, Nisa Zahra, Syabila Nur Aziza, Dede Fatiatul Makiyah, Livia Triwijianti, dan Muhammad Zefanur Ehsan, Masya Allah. Dengan latar belakang penulisan, yakni dalam dunia akademik, publikasi artikel ilmiah tidak hanya menjadi sarana penyebaran pengetahuan, tetapi juga merupakan indikator utama produktivitas, kredibilitas seorang akademisi. Namun, kenyataannya, banyak dosen dan mahasiswa di Indonesia yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antara lain kurangnya pemahaman mengenai struktur penulisan ilmiah seperti format IMRAD, minimnya pelatihan dan pendampingan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi pendukung seperti reference manager dan alat deteksi plagiarisme. Itu penting banget ya. Nah, kita bakal masuk ke pembahasan yang ada 3 pembahasan besar ya di dalam pembahasan ini, yakni yang pertama adalah penyusunan artikel ilmiah, yang kedua penulisan artikel ilmiah, yang keempat publikasi artikel ilmiah. Nah, buat penyusunannya sendiri itu memiliki beberapa tahapan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah struktur yang digunakan ya, seperti IMRAD atau Introducing Method, Result, and Discussion ya. Jadi ya itu mencakup beberapa hal ya, seperti latar belakang, landasan teori, terusan tujuan penulisan gitu, dan beberapa hal lainnya. Nah, penulisan artikel ilmiah juga menuntut penggunaan gaya bahasa yang akademik ya, yang dimana itu mencakup formal, objektif, dan juga tepat sasaran. Nah, yang berisi tentang gaya bahasa akademik yang harus menghindari ekspresi emosional, bersifat netral, menggunakan istilah teknis yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuan, menyampaikan ide secara jelas dan sistematis, teknik menyusun argumen ilmiah mengedepankan logika yang runtut dan didukung oleh bukti empiris atau teori yang relevan, serta kalimat dalam artikel ilmiah umumnya efektif ya. Harus efektif sih, kalau nggak efektif nanti orang susah mencerna informasi yang kita sampaikan gitu ya. Lalu selanjutnya ada publikasi artikel ya, yang dimana publikasi artikel ini nih, tadi kan ada pra-nya ya, pra penulisan tuh ya, namanya penyusunan artikel tuh ya tadi yang masuk dalam IMR AD gitu tuh ya, yang mencakup introducing, metode, dan result serta hasil diskusinya gitu tuh ya. Nah, lalu kan tadi juga kita udah ngebahas tuh penulisan artikel ilmiahnya seperti apa, kayak penulisannya yang bahasa yang akademik gitu tuh ya, formal, objektif, dan juga tepat sasaran gitu. Oke, menarik. Lalu masuk ke step selanjutnya, yakni publikasi artikel. Nah, publikasi artikel ilmiah ini merupakan proses kompleks ya, yang memang memerlukan pemahaman mendalam tentang jurnal bereputasi ya, atau jurnal bersinta gitu ya. Kan Sinta tuh tingkatannya dari yang paling rendah adalah Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, hingga ke Scopus sampai tesis ya gitu tuh. Itu naik lagi gitu tuh. Dan tingkat kesulitan pembuatan artikel ilmiah ini juga ya sesuai dengan Sintanya gitu. Kalau Sinta 6 rata-rata itu standar ya, standar banget kalau teman-teman yang mau starting point buat bikin artikel ilmiah gitu tuh. Itu sangat standar banget gitu tuh. Dan kalau Sinta 5 itu sudah masuk dalam ranah analisis yang lebih mendalam gitu tuh. Karena memang jangkauannya sering sekali digunakan sebagai rujukan-rujukan penelitian oleh para mahasiswa yang lain juga gitu tuh. Bisa jadi hasil penelitian kita ini juga dikaji lagi gitu tuh
oleh beberapa mahasiswa yang memang mengkaji tentang fenomena tersebut, fenomena yang sama yang kita bahas di dalam artikel kita. Lalu selanjutnya adalah prosedur atau submission ya. Nah, prosedurnya dalam dalam pempublikasian jurnal itu biasanya ada yang namanya korespondensi ya. Korespondensi itu adalah jaringan komunikasi gitu tuh ya antara pihak penulis dan juga pihak publisher gitu tuh. Contohnya saya mau mempublish di jurnal Zikra ya, KPI gitu tuh. Nah, di situ tuh mereka kita komunikasi gitu tuh, kita mau ngangkat tema ini, kita mau ngajuin ini, kita diangkat ini gitu tuh. Nah, di situ dikomunikasikan gitu tuh. Baru nanti setelah komunikasi korespondensi itu ada, nanti setelah semuanya berjalan dengan lancar ya, itu nanti muncul namanya LOE gitu tuh ya, atau ya apa namanya, lembar of achievement apa-apa gitu. Intinya mah LOE itu tuh menandakan kalau jurnal kalian tuh sudah diterima dan tinggal menunggu publish aja gitu. Karena kan di publish tuh kan dia tidak satu bulan tuh terbit 5 atau 10 jurnal, tapi bertahap gitu tuh. Dalam pekan ini terbit satu, pekan depan terbit ini. Jadi ada jadwalnya gitu tuh. Di LOE itu nanti dijelaskan gitu tuh ya. Lalu baru setelah itu adalah proses publish gitu. Kalau udah publish nanti bakal muncul juga nih artikel kita tuh di Google Scholar biasanya ya, masuknya ke situ. Lalu selanjutnya ada estimasi publikasi tuh ya yang tadi saya sebutin. Lalu yang selanjutnya ada dukungan institusi dan komunitas akademik. Nah, ini penting banget kalau kita tuh mau bikin artikel ilmiah, kita tuh harus berkolaborasi ya teman-teman, ataupun mendapatkan dukungan dari kampus kita gitu tuh. Minimal, bukan minimal sih, standarnya aja kalau pengen ditembusin cepet tuh dia harus kolaborasi gitu, kolaborasi antara mahasiswa dan juga dosen gitu tuh harusnya, tapi tidak sepenuhnya wajib ya gitu tuh, namun dalam beberapa jurnal saja gitu tuh. Nah, lalu tahap-tahap publikasi juga mencakup beberapa hal ya, seperti strategi memilih jurnal yang sesuai dengan topik yang cakupannya artikel gitu tuh ya, yang dimana penulis harus memperhatikan reputasi jurnal, indeksasi misalnya Scopus atau WOS ya, dan ketentuan submission ini terdiri dari beberapa hal, contohnya APC atau biaya publikasi gitu tuh. Lalu yang kedua ada pengunggahan naskah melalui sistem OJS, lalu yang ketiga ada proses per review ya, yang tadi sudah saya jelasin. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan kita kali ini. Cukup menarik ya, karena memang dalam pembuatan artikel ini sebenarnya mah kalau dibilangin rumit tuh enggak terlalu rumit gitu, cuman memang kalau enggak diseriusin juga ya bikin pusing juga gitu tuh ya. Mungkin itu aja pembahasan kali ini. Saya Muhammad Safri Al-Fariji, terima kasih telah menyaksikan learning journal saya. Saya pamit undur diri. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.